lipat 230. Terus 16 200 350. 350 itu yang 2 pucuk toh. Terus yang senjata lipat lagi terakhir 230. Satgas Nemang Kawi Polda Papua dan Mabes Polri berhasil menangkap seorang warga sipil bernama Paniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua pada Senin 19 April. Paniel yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polda Papua diduga sebagai penyandang dana pembelian senjata api untuk kelompok kriminal bersenjata di wilayah Intan Jaya dan Duga. Penangkapan merupakan hasil pengembangan penyelidikan terhadap tersangka DC dan FA yang telah ditangkap sebelumnya oleh personel gabungan di Kabupaten Nabire pada Oktober 2020 lalu. Kapolda Papua Irjen Polisi Matius D. Fakhiri ditemui Selasa 20 April di Jayapura mengatakan Paniel Kogoya telah ditetapkan menjadi tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Paniel mengaku telah membeli 4 pucuk senjata berbagai jenis dengan harga berkisar 300 juta hingga 550 juta rupiah per pucuk. Senjata api tersebut telah diberikan ke KKB. Mereka ini kan juga mengumpulkan dana ini kan, yang paling banyak itu kan dari hasil dulang, yang berikut itu dari pajak terhadap para kepala kampung atau mungkin distrik yang simpatisan, yaitu yang dana-dana dari pemerintah. Yang mereka minta yang mungkin dengan ada unsur todong atau pemaksaan sehingga itu mereka dapat, dan itu kan dia rupanya sebagai jembatan untuk membeli karena dia mungkin punya koneksi tadi dengan teman-teman tadi semacam DC. Menurut Kapolda Papua, penyelidikan akan terus dilakukan karena masih ada beberapa DPO yang hingga kini belum ditangkap. Saat ini, tersangka Paniel ditahan di sel tahanan Polres Nabire. Tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka lainnya. Tersangka Paniel Kogoya dijerat dengan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 JO Pasal 55 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Pendeta Paniel Kogoya mengakui keterlibatannya dalam mendanai kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Nduga, Papua. Menurut pengakuannya, dirinya telah terlibat dengan KKB sejak tahun 2018 hingga 2020 lalu. Paniel Kogoya mengaku telah membeli 4 unit senjata api senilai 1 miliar 160 juta rupiah bersama Ges Gwijangge yang merupakan anggota KKB di Nduga, Intan Jaya, Papua. Dana tersebut bersumber dari perampokan, pemerasan, dan perampasan yang dilakukan kepada warga dan kepala suku. Inilah pengakuan pendeta Paniel Kogoya pada saat diperiksa oleh penyidik. Itu yang senjata M16 dengan lipat. Itu berapa harganya, Bapak? Lipat 230. Lipat 230. Terus 16 350. Itu yang 2 pucuk toh. Terus yang senjata lipat lagi terakhir 230. Coba Bapak tanya dia ini, Didi, betulkah tidak yang Bapak tanya? Betul kah apa? Itu terbalik, bukan 230, 320. Coba jelaskan dari awal. Jadi, kalau yang pertama yang Bapak kasih itu, yang Bapak pesan dari luar, itu sisa itu Bapak kasih 280. Lalu yang kedua lewat saya itu 320 sama 350. Yang terakhir total, lagi total itu 580. 300 sama 280. Yang kedua ini yang 320. Yang terakhir 320. Yang baru datang itu 250. Tapi sudah bayar? Sudah. Bapak sudah kasih dia uang toh? Jadi mereka belum sampai senjata mereka ditangkap. Terus betulkah? Terus enggak, Bapak ini kayaknya masalah jenis senjatanya ini mungkin belum paham. Iya. Senjata yang sangkar itu dari satu, terus yang dua yang Bapak pesan dua itu Bapak kasih uang 2 kali itu
Yang ketiga itu yang Bapak kasih 320. Nah, ini yang terakhir yang senjata belum datang, Bapak baru kasih 250. 100 sama uang 50 itu. Satu kantong hitam tau. Datang dengan mobil, saya sudah bilang itu hari sama kan rambutan di sini. Dia datang langsung kenal. Saya sudah bilang Itu menurut Bapak. ya ini saya lupa. Betul, saya lupa. Saya kenal ini, saya lupa. Kenal, maksudnya pernah lihat mukanya? Mukanya pernah lihat. Dia di mana? Dia kan bebas ya, bebas jalan toh. Boleh di mana? Itu saya pernah lihat. Tapi waktu kenal itu dia kan di rumah, betul. Tapi saya lupa. Maksudnya masih lupa. Bapak Radi. Bapak Radi, kenal? Pernah dengar namanya Bapak Radi? Saya belum kenal. Nama belum dengar, belum pernah dengar. Darna kenal? Ibu Darna kenal? Kenal toh? Kenal, cuma lupa. Kenal Didi? Ini kan kenal. Kenal. Dia kenal dia dari siapa? Ya siapa tidak, dia ketemu di Oye. Baru saya kenal dia. Tidak, begini ya. Kenal sama Didi ini kan bukan saya kenalkan langsung. Saya ketemu kan tidak, kan lewat nomor radio. Iya. Betul. Tapi waktu ketemu lewat telepon dulu toh? Dan lebih banyak interaksinya itu sama Didi ketemunya daripada saya. Mungkin itu dulu lebih cenderung ke sini. Didi gitu loh. Gitu. Masih ketemu tapi via telepon tuh baru saya datang antar senjata itu baru dikenal. Begitu. Gitu Bapak. Tapi dia datang ke rumahnya ini. Awalnya. Itu awalnya. Ya awal ini. Bapak kenal siapa? Kenal yang sana dulu atau ini? Ini dulu. Itu sudah ini. Sekarang Iya toh? Baru ingat. Apa itu yang saya ingat? Iya. Jadi begini Bapak toh. Jadi Bapak komunikasi dengan dia dulu. Pesan senjata toh. Nah baru karena Bapak dorang tidak ada di Nabire, sehingga Bapak di sana telepon Didi untuk jemput senjata pesanannya Bapak. Habis itu senjata datang Didi antar ke Bapak senjata yang Bapak maksud di dalam karton. Iya toh yang pertama kali. Nah setelah itu kan Bapak punya dengan Didi kan ada nomor HP toh. Terus yang kedua kali Bapak telepon Didi lagi tanya senjata lipat. Begitu ceritanya toh? Nah begitu.